Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini udara sangat cerah di tempat saya karena memang sudah mulai memasuki kemarau ya. Hujan beberapa hari ini sudah tidak datang. Nah, saya ingin sharing sedikit tentang tanaman rambat ya. Tanaman rambat yang memang aslinya bukan dari kita ya. Ini kebanyakan memang ada di Asia dan Afrika, tapi ternyata tanaman ini bisa tumbuh di negara kita yang kebetulan sinar mataharinya sangat mencukupi kebutuhan dia untuk hidup. Tanaman ini adalah tanaman Turbergia misonensis atau biasanya kita menyebutnya tanaman Flame of Irian coklat, karena ini berwarna coklat seperti yang kita lihat ya. Dia berwarna coklat, kemudian juga jenisnya dia adalah tanaman rambat ya. Tanaman rambat yang menjuntai dan menggantung seperti ini, bunga-bunganya cantik sebetulnya. Jadi karena ini tanaman rambat, berarti kita membutuhkan penopang yang cukup kuat untuk tanaman ini, karena ini tanaman akan bisa menjalar sampai 2 meter, bahkan sampai 8 meter. Jadi tanaman ini harus memiliki penopang yang cukup kuat. Selain dirambatkan seperti ini, saya dirambatkan di pinggir batas dengan kebun tetangga. Kemudian untuk menutupi semak-semak yang agak tidak terawat di tetangga sebelah, saya tanam tanaman ini. Tanaman ini memiliki bunga yang sangat lucu seperti ini ya, para sahabat Botani Channel. Dia kuncupnya seperti ini, tentu dari paling ujung itu sangat kecil dan akhirnya ke atas dia ada kelopak warna kuningnya. Nah, nanti kelopak-kelopak warna kuning tersebut akan membuka dan membesar seperti ini ya. Nah, di tengahnya ada benang sari, jadi seperti bibir yang terbuka setengah ya, para sahabatan itu. Tapi cantik sekali ini bunganya, cantik sekali itu seperti ini. Dia ada benang sarinya 3 di dalam ya, dengan kuning di pinggirnya, kuning kelopak kuning di pinggirnya. Selanjutnya di bawahnya itu, kelopak bawahnya itu coklat. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini tanamannya memang menjuntai, jadi bisa kita gunakan. Misalkan kalau para sahabat Botani Channel ingin menanam di pot, bisa lakukan tanaman ini digantung di pot ya. Tapi jangan di dalam. Kalau misalkan ingin di pot di bawah bisa saja, tapi kita buatkan rambatan supaya dia bisa merambat untuk rambatan di atas. Dan ini ada sulur-sulurnya seperti ini, para sahabat Botani. Tuh, ini sulur-sulurnya itu merambat kemana-mana ya, seperti ini. Saya mula-mula tanamnya di sebelah ujung sana, tapi akhirnya dia merambat ke sini dan memasuki paragola. Jadi memang tanaman ini akan bagus untuk paragola. Saya berharapnya nanti paragola ini akan penuh dengan tanaman Irian Flame coklat ini, sehingga akan menggantung seperti ini. Jadi lucu kalau saya lewat di bawahnya, kita harus menyibak-nyibakkan bunga-bunga yang menggantung tersebut. Seperti ini. Ini baru sedikit ya, para sahabat Botani, yang masuk ke dalam paragolanya. Jadi baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanaman bunganya yang berbunga di dalam. Tanaman ini cenderung bisa
hidup di tempat yang langsung kena sinar matahari lebih bagus ya, karena dia akan lebih banyak bunganya. Tapi dia juga bisa hidup di dalam naungan seperti ini, karena walaupun dia kena naungan seperti ini, dia tetap mendapatkan sinar matahari sore atau bias-bias mataharinya. Jadi dia menggantung-gantung seperti ini para sahabat botani, lucu ya tuh. Jadi kalau kita lewat, kita jadi bisa nabrak-nabrak gini. Oke, nah selanjutnya kalau yang ditanam di luar ya, yang tidak masuk ke dalam peragola tadi, dia lebih banyak bunganya para sahabat tadi semua. Lihat tuh, dia lebih banyak ininya. Kemudian daunnya juga lebih subur, lebih banyak. Oh ya, saya belum menceritakan daunnya ya. Untuk daunnya dia berbentuk elips dengan hijau tua ya. Dia hijau tua, tulang di tengahnya juga terlihat jelas, dengan tulang di pinggir-pinggirnya juga begitu jelas ya. Jadi dia membentuk elips seperti daun yang lain ya. Hanya untuk batangnya sendiri dia sangat kokoh ya. Ini batang utamanya ini kuat ya. Saya nanam berarti ini satu pohon, tapi dia menjalar sampai ke sebelah. Ini satu pohon, ini batangnya para sahabat. Ini dia berkayu ya, dan keras ya. Kemudian dia melintir-lintir tuh, meliuk-liuk di seperti ini, iya kan. Nah kemudian dia menjalar, tanamannya itu menjalar ke sebelah dinding ini, sebelah dinding. Saya berharap sih nanti ke depannya sampai ke ujung sana, dia tanaman ini akan berbunga warna kuning coklat ini. Flame Irian ini memenuhi pagar sampai pagar sebelah situ. Nah ini udah sampai di tengah dia. Untuk penyiramannya itu sendiri, kita lakukan penyiraman sehari sekali ya para sahabat botani, tapi sampai basah, supaya dia nutrisinya bisa dipenuhi semua, karena ini pohonnya cukup lumayan agak besar ya, karena dia juga tidak tahan akan kekeringan. Kemudian untuk pencegahannya bisa kita semprot. Nah di sini kebetulan lagi sedang banyak semut-semut yang menjalar di seputarannya ya. Jadi memang harus disemprot ini. Selanjutnya yang proses yang lainnya juga mungkin kalau saya sekarang ini sedang tidak saya pangkas, sedang saya biarkan dia menjalar kemana-mana, karena saya berharapnya nanti semua paragola ini dari ujung sampai ujung dia dipenuhi dengan bunga-bunga flame of Irian coklat seperti ini. Kemudian saya juga berharap nanti sampai ujung batas sana ini juga inginnya ditambatin oleh bunga ini, karena supaya menutupi pemandangan di kebun tetangga sebelah yang tidak terawat, sehingga kalau ditutupi oleh bunga-bunga ini akan kelihatan cantik gitu. Nah jadi saya tidak melakukan pemangkasan untuk tanaman ini untuk saat ini, tapi sebetulnya bila mana para sahabat botani semua ingin menanam tanaman ini dan misalkan di dalam pot, sebaiknya dilakukan pemangkasan, karena kalau tidak dilakukan pemangkasan dia akan cepat tumbuh subur seperti ini ya, dan nanti kurang rapih kesannya kalau di dalam pot kecil gitu. Ini kebetulan area kawat dengan tetangga sebelah agak cukup luas, jadi saya biarkan dulu gitu. Untuk faktor pemangkasannya saya abaikan dulu. Mungkin itu ya untuk tanaman flame Irian yang coklat, karena flame Irian juga ada yang berwarna orange ya, yang
biasanya disebut flame of irian, api kalau nggak salah. Saya pernah bikin konten rasanya itu ya. Nah yang ini yang berwarna coklat, sama-sama merambat, sama-sama menjuntai seperti itu, tapi ini lebih panjang juntaiannya. Jadi dari setiap tangkai dia keluarkan juntaian-juntaian seperti ini. Ini dari satu tangkai aja dia terdapat beberapa juntaian bunga. Jadi alangkah bagusnya bila mana tanaman ini subur, kemudian nutrisinya terpenuhi, tentu bunga-bunga yang akan dihasilkan juga akan lebih banyak sekali ya para sahabat tani semua. Demikian untuk perawatannya tadi sudah saya sampaikan. Jadi demikian sedikit sharing tentang bunga yang cantik, yang merambat, yang bunganya unik, lucu. Semoga ini bermanfaat untuk para sahabat botani semua, dan tentu bermanfaat buat saya pribadi. Terima kasih sudah menonton Botani Channel. Mohon di like, share, dan di subscribe ya. Sehat terus dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.